ketahui gitu. Bapak langsung ditanya aja. Bapak jual obat selama ini gimana Pak? Bapak jual ya di tempat Pak Masudin ya Pak ya. Tapi Pak Mal. Tuh, jadi jangan Bapak jawab itu lah kalau ada orang yang nawar tak kasih gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi penjualannya di tempatnya Pak Masudin. Nah, kenapa di sini dinamakan kepelacakan? Jadi Bapak jual ke tempat Pak Maf ini datanya itu ada semua di kami Pak. Jadi untuk pencatatan itu memang kami yang membuatnya gitu. Jadi setelah dari Pak Abbas ada kerumunan. Ada kerumunan. terus kayak riasan. Nah, dari tempat Pak Abbas baru ke PT Papandayan ya Pak ya. Itu alur bijinya. Jadi misalkan nanti si customer ini, si pihak Mar sini mau tahu nih, misalkan di lot ada kodenya A1, B1 misalkan kodenya. Ada nih Pak, nama petaninya siapa aja. Misalkan Pak Rusli, Pak Misna, dan lain per kilo. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Di zoom. Kalau nggak kelihatan di zoom. Nah, Rp700 per kilo ya Pak, dikalikan dengan pelacakan di sini pendapatan dan tanggung jawab. Pendapatan di sini itu yang kami dapat mengenai pendapatan bapak sekalian selain di kebun atau mungkin misalkan kayak Pak Marga ya gesek. Nah itu biasanya kalau gesek 1 bulan itu berapa kali dapat upahnya berapa kayak gitu Pak. Banyak. Jadi kalau hitungan 1 tahun 100 juta ya Pak ya. Ya benar. Banyak juga di. Ya cuman ngitung nggak apa-apa lah. Amin ya Pak ya. Kemudian kalau dulu pertanian ini ada di nomor 2, sekarang pindah ke nomor 4 Pak. Memang yang di RA ini mengenai budidaya dia tidak sebanyak yang di UTS gitu ya, di UTZ. Jadi penilaiannya memang lebih sedikit nih. Yang penting di sini petani itu tidak menggunakan pestisidanya. Karena kalau Bapak pakai pestisida itu banyak pertanyaannya Pak, kenapa Bapak menggunakan, Bapak sudah melakukan budidaya apa sampai menggunakan si pestisida tersebut. Kemudian yang kelima ada sosial di sini mengenai kayak pekerja anak, upah pekerja kayak gitu Pak. Nanti ada tambahan juga oleh Mbak Fitri mengenai pekerja anak. Terusan lingkungan. Nah, lingkungan di sini juga sangat disoroti juga, terutama yang misalkan rumahnya ada di bantaran sungai atau aliran air, itu melakukan aktivitas cuci, kemudian mandi itu di situ atau sudah ada kamar mandi sendiri. Kemudian kayak limbah-limbah dibuangnya ke situ atau enggak, selain dari kehutanannya. Nah, mengenai sosial tadi di sini tidak ada pekerja paksa. Ada nggak Pak di sini yang misalkan Bapak ada yang kerja upahan nih sakit gitu, tapi dipaksakan untuk bekerja? Nggak ada ya Pak ya. Kalau mengenai agroforestry ini yang di kehutanannya Pak, penebangan liar, Pak Marto kan nebang juga di bawah ya Pak ya, bukan di kawasan ya. Ya, kawasan Jojong. Nyolong berarti. Kawasan Jojo. Kawasan Jojo. Sana kali luar. Enggak berani. Ya, kalau penebangan kan di sini kan kebun warga ya Pak ya. Iya. Kemudian di sini ada keselamatan penggunaan pestisida. Nah, untuk kegiatan keselamatan penggunaan pestisida ini dari perusahaan sudah mulai dilakukan upaya kayak
pemberian masker dan juga sarung tangan yang akan kita berikan siang Berikan. ini Pak. Agar ketika Bapak aplikasi pestisida itu racunnya atau residunya tidak terhirup Langsung. tidak terhirup langsung, ada penyaringannya. Kemudian ada pengendalian hama terpadu atau IPM. Jadi sebelum melakukan aplikasi pestisida kita menggunakan pengendalian hama terpadu dulu Pak. Kayak misalkan kena serangan busuk buah, Bapak langsung semprot pakai fungisida, itu nggak akan maksimal hasil dari efektivitas dari produk fungisidanya Pak. Sebelum Bapak sekalian melakukan pemangkasan, pembuangan buah-buah yang busuk, kayak gitu Pak. Kemudian yang saya sampaikan mengenai pekerja anak. Kalau di Gunung Kerak suka bangun aja lah Pak. Ada nggak Pak kasus pekerja anak? Nggak ada. Ada ya Pak ya. Kemudian perlindungan binatang liar, ada yang nangkep rusa. Serangan apa? Nah, terus di sini ada yang namanya kegiatan akses dan adres. Ini bagiannya Mbak Fitri Pak untuk akses dan adres tadi. Di sini fungsinya untuk pengaduan apabila ada kekerasan anak dan lain-lainnya. Selebihnya ini langsung Mbak Fitri aja yang menyampaikan. Iyalah. Bagi. Orang itu ngomong bocah. Bocah. Ngangkat coklat. Bagian semua nggak Pak? Udah. Yang coba kan. Kupon Cukup. Away. Untuk ngambil masker yang nggak dapat ini nggak dapat masker Pak. Udah dibaca Pak? Udah dilihat? Apa coba isinya? Ini apa? Gambar-gambar ya Pak ya. Di sini ada tulisan pertama kali PATBM, ya kan? Oh, Di begitu. paling depan. Saiki. Siapa yang mau pergi? Monggo Enggak silakan. apa-apa Pak. Nggak Nanti apa-apa, Pak. maskernya nyusul aja. Aku jadi Sekarang ya? nervous. Sekarang. Isiin silakan. Monggo. Kita kon sing ngrung duwe anak, sing arep gawe anak. Kon. Topa kayu dana. Topa. Boleh lagi dumbin, boleh. Tapi udah 18 tahun ya Mas ya? Hah? Udah 24, Pak. Anaknya udah gede. Udah jalan. Jadi kalau masalah anak ini, kalau ada masalah misalnya nanti laporannya ke Jadi nanti untuk masalah penyelesaian ini apakah ada Pengaduannya kayak gitu. ya Sebenarnya kalau ada PATBM itu lebih Kok sih Pak foto di sini? Engkau bener beres nih foto di sini. Ngamuk. Di sini PATBM ialah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, Pak. Jadi di sini itu sebenarnya komunitas perlindungan anak yang seharusnya ada di setiap pohon. Nah, sebenarnya Gunung Terang itu sudah ada, cuman belum aktif. Nah, mungkin untuk tahun depan akan dibentuk lagi, direformasi lagi PATBM ini. Nanti kalau semisal Bapak atau Ibu yang ingin menjadi anggota PATBM silahkan gitu, ingin menjadi volunteer atau relawan. Dan di sini bapak-bapak tahu nggak anak itu apa artinya? Pengertian dari anak. Bapak-bapak dua anak nggak tahu? Oh iya, Buyut. dua anak. Urung bojo. Tapi orang ngerti artinya. Oh, udah punya anak, nggak ngerti artinya gitu ya? Ngerti artinya. Tahu nggak pak artinya anak itu bapak? Di sini nggak ada, contekannya nggak ada. Nyari juga nggak ada. Bikin enak. Oh iya. Tahu ya. Bikin enak. Ada lagi pak selain bikin enak. Anak itu apa? Amanah, titipan, ya. Yang harus diberi kasih sayang, ya pak ya. Yang harus dilindungi itu termasuk anak.
Cuman itu pengertian dari kita semua, Bisa tapi ngomong. dari undang-undang atau negara itu memberikan pengertian yaitu anak-anak ialah seseorang yang berada di umur 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau semisal ada anak umur SMP kelas 2, dia udah nikah, terus itu termasuk anak apa bukan? Nah, Anak ya? Kok cuma 2 yang ngomong, berarti yang lain enggak? nggak punya anak. Anak ya. Jadi meskipun dia udah menikah, itu masih tetap dianggap anak dan dilindungi oleh negara. Dan di sini saya akan fokus ke ini Pak, pekerja anak, karena kan temanya pekerja anak ya Pak ya. Terus siapa tuh? Cucu lah gitu. Anak cucu itu mah. Di sini bapak-bapak ada yang menerima upahan yang anaknya itu masih umur 18 tahun ke bawah. Masa SMA, SMA Pak, dikongkon kerja nang ladang kebon, enten ada? Enggak ada. Udah lulus paling. Anak-anaknya masih suruh kerja di kebun Pak? Ya Atau suruh cuma kebun aja membantu? nggak mau. Langsung kerja, Dalam kerja, bulanan HP terus ya? dari sekolah boleh. Boleh. Setan TP. Nah, Dompet mau, dikongkon mau ya Pak ya? Jadi sebenarnya ada perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak Pak. Anak yang bekerja itu cuma membantu orang tua ya Pak ya. Itu harus dibedakan. Anak yang cuma membantu orang tua, melatih keterampilannya gitu. Terus tidak boleh lebih dari, kalau di sini ada tulisannya itu tidak boleh lebih dari, kalau umur 13 maksudnya masuk SMP itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Kalau SMA tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau Bapak lebih ringkasnya gitu, sederhananya seperti itu. Itu anak yang bekerja ya Pak ya. Kalau pekerja anak itu pengeksploitasian. Jadi dia nggak boleh sekolah, nggak boleh main, nggak boleh ngapa-ngapain, pokoknya harus kerja gitu. Itu termasuk pekerja anak. Jadi hak-hak anak itu diambil. Itu termasuk pekerjaan apa? Terus ada lagi anak komunitas perlindungan anak ini, nanti kita bisa mediasi atau bahasanya itu dimusyawarahkan gitu. Ini anaknya kayak mana, dan ada pendampingan ke anak supaya nantinya nggak ada trauma di anak itu. Itu Pak. Kalau ada PTB Bapak ini jadi yang pernah. Kalau sebelum itu bisa diambil ke Pak. Itu ya, kasih nomor. Soalnya kalau ada PTBM ini Pak, itu langsung dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tanggamus. Terus dia juga bisa dilindungi oleh Komnas HAM dan PA Perlindungan Anak. Setiap pokon ada Pak, setiap pokon ada. Saya udah konsultasi ke dinas PPPA di kabupaten, ada SK-nya ternyata di Gunung Terang, cuman ya itu belum aktif aja. Yang ditugaskan itu siapa sih, istrinya Mas Menko. Eca. Bahkan namanya belum aktif, gak ada pembinaan lanjut gitu, gak ada pembimbingan dan monitoring, jadinya gak ada lagi, gak aktif. Karena belum ada bermasalah kali. Kurang tahu apa ditutup-tutupin apa gimana ya. Aman-aman aja. Masalah nggak ada. Insya Allah sih nggak ada ya. Penjelasannya mungkin keluarga dulu sih. Gitu. Kalau tadi dusun-dusunan ya. Gitu. Kalau karena mencuaca sekarang itu kan ada yang titik-titik itu kan ada kasus yang berat. Perkosaan 21 sampai segala macam itu. Mungkin itu. Jadi intinya begini, kalau masalah perlindungan anak-anak ini, ya anak tak cucu itu kita harus memperhatikan. Karena sekarang apa? Sekarang anak kecil harus bukan HP. Nah udah bisa HP apa aja orang tua nggak bisa, anak udah bisa. Jadi nirunya di situ, ya pinternya di situ. Jadi makanya ya tolong ini bapak-bapak ya, termasuk kepada anaknya, apa cucunya, apa ponakannya. Kalau lagi anak yang megang HP, ya diawasin. Boleh kemana nangis nggak apa-apa deh, diambil aja. Masalah itu nanti fatal. Kalau udah berbuatnya yang enggak. Sebab yang dilihat itu gambarnya. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya gede ya di HP itu. Kalau
kita masalah ngobrol apa itu kadang-kadang anak nggak nyambung. Tapi kalau ngeliat HP gambar cepat ya anak-anak. Penasaran ya. Ya penasaran ya. Jadi itu aja. Coba. Nah, Takutnya saya kan- menambahin ini, menambahin. Atau biasanya kan ada nomor-nomor yang nggak tahu gitu, suruh ngirimin gambar apa namanya anak-anak ya Pak ya, ditakutkannya nanti disalahgunakan. Ya Pak. Sampai apa Pak? Bapak mau ditanyakan? Mana Pak? Sudah bagus. Pokoknya dulu terang masih. Mungkin tambahan sedikit mengenai menciptakan kondisi kerja yang nyaman Pak. Kalau tadi kan Mbak Fitri fokus ke pekerja anaknya ya. Ya. Nah kalau ini lebih ke Bapak lagi. Bapak gede ya. Bapaknya kayak nang jokor nih. Sini. Itu bapak. Toh. Itu bapaknya toh. Di luar. Amin. Nah, Udah gila. iya. Orang bapak itu nggak ketemu. Nah, di sini ada yang tadi kan ada blog mengenai sosial ya Pak ya. Di sosial itu ada yang namanya menciptakan kondisi kerja yang nyaman. Yang pertama, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama Pak. Nah, kayak misalkan ada yang bekerja di kebun nih, ibu-ibu sama bapak, hak yang sama di sini yang dimaksudkan adalah upah. Biasanya kan kalau laki-laki dapatnya 90, yang ibunya dapatnya 50 karena pekerjaannya lebih ringan kayak gitu ya Pak ya. Sebenarnya tidak diperbolehkan karena kan perempuan memiliki keterbatasan fisik gitu ya Pak ya untuk melakukan pekerjaan. Tapi mengenai hak itu sama Pak. Contohnya aja seperti saya sendiri nih, kawan-kawan yang perempuan menjadi field fasilitator atau yang bekerja di PT Papadaya ini, target kerjanya sama Pak dengan yang laki-laki. Jadi mungkin ada beberapa medan yang nggak bisa kita lalui, yaitu minta tolong yang laki-laki sih Pak. Tetapi hak yang kita dapatkan ini sama dengan yang kawan-kawan yang laki-laki. Kemudian menghargai perbedaan kondisi fisik, ras, suku, golongan, agama, dan aliran politik. Di sini misalkan ada dibutuhkan pekerjaan kayak gitu. Ternyata Pak Misna nggak sepemilihan nih sama punya Pak Marno. Pak Marno milih Bapak A, Pak Misna milih Bapak C kayak gitu. Jadi nggak satu aliran gitu ya Pak. Itu nggak boleh kalau misalkan ada yang hal seperti itu Pak. Jadi harus tetap jadi satu kayak gitu. Kemudian perbedaan suku kayak misalkan yang ada yang Jawa, ada yang Sunda kayak gitu ya Pak ya, terlihat jelas ya. Nah itu nggak boleh untuk dipisah-pisahkan. Jadi kita tetap sama Pak, jadi satu. Kemudian upah berdasarkan bobot kerja bukan karena berdasarkan jenis kelamin. Itu tadi. Kemudian setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi. Kayak misalkan pencalonan lurah ya, atau mungkin kadus lah di sini. Jadi misalkan kalau misalkan ada yang mau jadi Pak Kadus, yang jadi Pak Kadus harus yang laki-laki terus itu. Padahal ada mungkin di sini ibu-ibu yang bisa lebih memimpin kayak gitu nggak dipilih, itu nggak diperbolehkan juga Pak. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin. Kalau Kemudian untuk mengenai iya, upah, orang kira. kalau di sini biasanya upahan berapa Pak harian? 70. 70 ya? 70. Biasanya dapat makan juga ya? 70 itu lepas apa Lepas. ini? Paling dikasih rokok. Oh, ditambah rokok. Sepak, Oh. sop itu. Ya banyak berarti. Pengen ya gula. Ya, kalau upah itu sesuai dengan Perda, kalau yang di Tanggamus kurang lebih 86.000 Pak satu harinya upahannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan
bapak-bapak dapatnya itu 50.000 itu sudah menyalahi peraturan daerah kayak gitu. Cuman kan kalau kayak pekerjaan di kebun disesuaikan dengan 86.000 gitu hariannya. Oh iya. Nah itu jumlah yang dijual. Kemudian sekarang kita sudah masuk ke RA. Nah ini kebetulan ada atasan kami Pak, ada Pak Sarono dan juga Pak Panji. Kalau Pak ini, Bapak Sarono ini lebih terfokus dengan kegiatan di kebun, jadi budidaya. Jadi di kesempatan yang sangat baik Pak, beliau bisa hadir di sini untuk ikut menyampaikan nih atau mungkin berdiskusi bersama mengenai permasalahan apa yang sekarang Bapak alami di kebun. Bisa langsung diskusi aja ke Pak Sarono. Gimana Pak? Boleh ya? RA-nya sudah kok Pak. Paling nanti tinggal tambahan sedikit. Saya satu tim dengan Mbak Nur, tapi emang saya lebih fokus ke ke agronominya. Jadi agronomi itu bagaimana itu bisa memberikan pelatihan, penyuluhan kepada petani terkait bagaimana merawat kakao. Kebetulan saya juga pegang untuk wilayah Lampung dan Sulawesi, jadi sering keliling Pak. Iya sering ketemu ini, tapi lebih banyak saya ke pembibitan dan contoh sebenarnya. Kalau di sini mungkin saya hanya diskusi aja Pak ya, karena ini sebenarnya dadakan saya nggak mau datang secara khusus memberikan materi, tapi saya ingin lebih diskusi bagaimana kebun Bapak ya, khususnya kebun kakao itu kira-kira apakah selama ini sudah menghasilkan atau emang perlu hal baru sehingga Bapak itu nanti ketika merawat kebunnya itu benar-benar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih. Tentunya kita ingin petani kakao itu menjadi petani kakao yang sejahtera. Ada yang ditanya Pak? Saya lebih diskusi aja. Iya. Mumpung ada Ya. Pak Sarono Pak, misalkan permasalahan apa nih yang di kebun? Jadi gini Pak, saya itu sering ketemu petani ya di berbagai tempat. Yang sering ditanya ke saya itu obatnya apa? Nah ini yang sering ditanya, penyakitnya apa? Terus cara menanggulanginya gimana? Kemudian buah saya kok sedikit, kan selalu yang dikeluhkan petani kan itu Pak ya, hampir semuanya begitu. Saya punya hitungan Pak untuk petani kakao. Petani kakao di kita ini saya akui kebunnya itu masih banyak yang lokal Pak ya, kan belum semua menjadi samping ataupun kalau nanam pakai bibit samping pucuk kan masih sedikit ya, masih belum semuanya lah, masih berproses. Jadi rata-rata Pak kalau di data petani kakao itu dari kebun kakaonya itu rata-rata itu paling 500 atau 600 kilo per tahun Pak, hitungnya basis ya, bukan jemur sehari 2 hari. Jadi hitungan saya kalau Bapak itu masih punya produksi 500 kilo atau 600 kilo per tahun, itu saya anggap petani kakao itu nggak sejahtera Pak. Kalau dia emang benar-benar hanya petani kakao ya, tanpa ada usaha yang lain. Kenapa? Saya hitung kalau misalkan Bapak punya 500 kilo, anggaplah harganya paling tinggi 30.000 lah ya. Berarti kan setahun cuma dapat 15 juta Pak. Dan kali itu Ya, 15 juta dibagi setahun 12, Bapak itu cuma kegaji dari kebun 1 juta sekian. Nah, 1 juta sekian ini kira-kira mencukupi nggak untuk kebutuhan keluarga kita? Kalau kita punya anak sekolah, pengen beli apalah ya, mungkin anak minta handphone apa itu, saya kira itu nggak akan cukup Pak. Karena hitungan saya itu masih di bawah UMP Lampung.
Karena UMP Lampung itu ya sekitar 2 jutaan lah. Kalau Bapak cuma punya gaji 1 juta untuk hanya petani kakao saja, saya anggap itu nggak sejahtera. Karena apa? Itu nggak akan mencukupi. Betul nggak Pak? Iya, untuk makan aja kurang. Jadi efeknya apa? Ketika mungkin waktunya tanaman ini harus dipupuk, diberikan racun, Bapak Ibu itu nggak bisa menyisihkan uang untuk balik ke kebunnya. Nah, ini hampir merata kasus kita tuh begitu. Jadi ketika ditanya, Pak, pupuknya kapan? Aduh, nggak dipupuk, nggak ada uang, nggak bisa menyisihkan. Nah itu apa? Karena apa? Karena emang rata-rata petani kita itu hasil kebunnya itu masih sedikit. Nah ini jadi tantangan kita. Kalau petani kakao pengen sejahtera, petani itu minimal bisa menghasilkan 2 ton Pak per tahun per hektar. Itu baru ketemu Pak hitungan saya. Kalau 2 ton, bisa nggak coklat bisa menghasilkan 2 ton? Bisa. Yang penting dengan yang sudah klonal Pak. Tapi kalau yang lokal, bagaimanapun cara kita untuk menaikkan sampai 2 ton itu, walaupun dikasih pupuk yang mahal, perawatan yang bagus, itu nggak akan bisa nyampe. Kenapa? Karena genetiknya itu sudah nggak bagus Pak dibandingkan dengan yang klonal. Kalau hitungan saya 2 ton, bahkan sebenarnya klon MCC 01, 02 itu bisa sampai di Sulawesi Pak, pengalaman di Sulawesi sampai bisa 3 ton Pak. Bagaimana caranya? Ada caranya sebenarnya. Bagaimana caranya supaya sehektar itu bisa 3 ton? Ada nggak caranya? Ada. Karena emang ada treatment pupuknya sebenarnya. Nah ini yang saya harus sampaikan ke petani. Makanya petani kita itu kalau dari hasil kebunnya nggak cukup, mereka akhirnya apa? Kerja di tempat orang, upahan di mana-mana kan apa? Akhirnya apa? Kebunnya jadi nggak kerawat. Ini masalah petani kakao di mana tempat begitu Pak. Kalau emang dia petani yang punya kebun itu-itunya aja ya, tanpa misalkan kalau dia yang punya warung, punya ini sih nggak ada masalah. Tapi kalau hanya petani yang punya kebun itu aja, kalau hasilnya masih di 500-600 kilo, itu nggak akan pernah mencukupi. Mungkin nanti apalagi kalau anaknya udah kuliah, sekolah, itu biaya hidupnya akan lebih mahal lagi. Kalau Bapak cuma pendapatan 1 juta, itu masih di bawah UMP, itu nggak akan mencukupi. Makanya apa? Kadang di beberapa tempat petani-petani kakao yang merasa dari kebun coklat itu nggak cukup, dia tebang ganti tanaman lain, ganti singkong, ganti jagung. Ini pengalaman kita di Lampung Timur Pak. Nah, jadi ini menjadi permasalahan klasik. Kenapa itu bisa terjadi? Itu efek dari tidak sejahteranya petani kakao. Sama nggak dengan di Sulawesi? Sama juga Pak. Banyak juga di Sulawesi itu kakao itu yang ditebang dengan ganti jagung sekarang gitu. Kalau kita bicara coklat, hampir 70% itu coklatnya ada di Sulawesi Pak. Kalau di Lampung itu masih sedikit. Sebenarnya 70% coklat di Indonesia itu disumbang ditanam, banyak ditanam itu di Sulawesi. Sisanya kalau di Sumatera di mana aja? Di Lampung, ada di Padang, kemudian ada di Aceh. Lainnya ada nggak? Ada tapi sedikit. Kita yang paling banyak itu di Lampung, Aceh dan Padang. Kalau di Sumatera ya. Kalau di Jawa ada sedikit. Papua juga sedikit, tapi mayoritas kakao itu ada di Sulawesi. Di sana sama kasusnya, tanamannya sudah tua-tua, petaninya udah tua-tua. Kalau sudah tua, petaninya sudah tua, itu akan berimpact ke perawatan kebun Pak. Kenapa? Petani kalau sudah tua, tenaganya juga berkurang Pak. Jadi kalau dia mau nyemprot sehari misalkan 8 tangki atau 10 tangki itu nggak kuat kadang. Jadi apa? Imbasnya ke tanamannya jadi nggak terawat secara maksimal. Nah ini complicated di kakao ya. Jadi tugas kita ya sebagai perusahaan Pak, kita tuh menilai dari tahun ke tahun produksi kakao di Indonesia itu nurun Pak, nggak naik, tapi datanya terus nurun. Tahun 2010-an produksi kakao di Indonesia itu kalau dikumpulin itu 600 ribuan ton tahun 2010. Tahun 2020 tinggal berapa Pak? Tinggal 200 ribu ton. Hilang tuh 400 ribu ton tuh hilang. Kenapa? Tanamannya sudah tua, pertama, petani nggak bisa merawat kebunnya dengan baik, hama penyakitnya banyak. Nah, itu jadi problem di kita. Makanya kita sebagai perusahaan Pak, kita kalau membiarkan hal ini terus menerus, dampaknya apa? Nanti pabrik-pabrik kayak Papandayan ini akan kekurangan biji coklatnya.
Harusnya kita bisa giling karena bahan bakunya terbatas.